Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktomenika Putri, kelas 2251A dengan NIM 22205011037. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Perencanaan Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSc. Sebelum memasuki penjelasan, kita harus tahu dulu apa itu perencanaan komunikasi. Jadi, perencanaan komunikasi itu merupakan suatu tindakan yang direncanakan oleh organisasi ataupun orang dalam berkomunikasi. Nah, apa saja yang perlu direncanakan? Yang direncanakan itu ada 3 poin. Yang pertama itu target komunikasi yang berupa audiens, dan yang kedua yaitu media yang tepat, dan yang terakhir yang ketiga yaitu efek yang ditimbulkan. Nah, kenapa pentingnya perencanaan komunikasi? Ya karena komunikasi kita itu harus direncanakan terlebih dulu, ya agar komunikasi tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan juga agar pesan yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada audiens secara efektif dan efisien, sehingga audiens itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Maka dari itu pentingnya perencanaan komunikasi. Ada juga 3 yang melatar belakangi perencanaan komunikasi. Yang pertama itu menghindari terjadinya konflik. Kedua, adanya corporate social responsibility. Jika kita berbicara di depan umum, kita itu punya nilai moral atau kewajiban untuk menyampaikan suatu kebenaran agar audiens dapat percaya bahwa hal yang kita sampaikan itu sudah pasti benar. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan informasi atau bahkan pesan sesuai dengan fakta dan data, bukan hanya asumsi belaka saja. Jadi, perencanaan komunikasi itu latar belakangnya harus ada corporate social responsibility agar pesan yang disampaikan itu lebih akurat. Dan yang terakhir, infrastruktur human. Maksudnya di sini manusia yang membuat perencanaan komunikasi terhadap produk tersebut. Adapun tujuan dari perencanaan komunikasi, salah satunya itu agar tidak menimbulkan makna ganda, sehingga pesan yang kita sampaikan itu satu makna dengan apa yang disampaikan. Maka dari itu, pesan yang ingin kita sampaikan itu lebih efektif dan efisien. Karena berhasil atau tidaknya suatu program tergantung dari perencanaan komunikasinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sejarah studi perencanaan komunikasi atau communication planning. Di sini saya akan menjelaskan mengenai information flow, yang artinya ketidakseimbangan komunikasi dengan data. Seperti halnya banyak informasi namun tidak ada kepastian akan kebenaran. Jadi kesimpulannya, information flow itu dapat dikatakan sebagai informasi yang sudah banyak tersebar namun tidak didukung oleh data yang menimbulkan ketimpangan dalam informasi-informasi tersebut. Nah, jadi semakin tinggi informasi flow-nya, maka semakin tidak mampu kita untuk merencanakan komunikasi tersebut. Isu ketidakseimbangan informasi atau information flow dapat kita ingat bahwa negara yang tidak mempunyai perencanaan komunikasi, maka di negara tersebut bakal tinggi information flow-nya. Nah, jadi ada 3 penyebab timbulnya information flow. Pertama, birokrasi. Ini birokrasi yang dimaksud merupakan bagaimana sistem yang membentuk sesuatu harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak hierarki, maka semakin banyak birokrasinya. Biasanya di negara yang luas itu semakin banyak birokrasi, dipersempit yang namanya planning komunikasinya. Jadi, jika birokrasinya tinggi, maka information flow-nya semakin banyak. Semakin banyaknya information flow, maka semakin tidak adanya planning komunikasi. Yang kedua itu leadership, yang mana leadership ini yang menyampaikan informasi yang berubah-ubah, maka information flow-nya tinggi. Dan yang terakhir itu public. Nah, biasanya public inilah yang menciptakan information flow yang tinggi, bahkan publik pun suka menimbulkan information flow. Nah, adapun penyebab isu yang menimbulkan information flow semakin besar yaitu kontroversi atau biasa disebut dengan perdebatan. Negara yang banyak perdebatan itu information flow-nya biasanya tinggi. Nah, penyebab kontroversi itu ditimbulkan karena 2 hal. Yang pertama itu mengeluh dan menantang kebebasan, dan yang kedua itu stereotip, yaitu opini-opini negatif yang ditimbulkan oleh suatu media terhadap suatu objek.
Nah, perlu kita ingat bahwa semakin banyak stereotip, maka semakin banyak juga kontroversinya. Information flow itu bisa kita atasi. Nah, caranya gimana? Caranya mengatasi information flow itu yang pertama planning komunikasi, tetapi harus ada objek dulu baru kita bisa buat planning tersebut. Ya, caranya melalui kebijakan komunikasi. Nah, kebijakan komunikasi ini diperlukan untuk membuat planning komunikasi, yang mana planning komunikasi ini untuk membatasi informasi-informasi yang menyebar, karena semakin banyak informasi yang menyebar, maka semakin banyak juga information flow-nya. Oleh karena itu, kebijakan komunikasi membatasi information flow yang semakin besar di masyarakat agar mudahnya perencanaan informasi dibuat, yang melalui regulasi kebijakan komunikasi. Nah, kebijakan ini membatasi regulasi komunikasi, informasi yang terjadi karena banyaknya aktivitas komunikasi. Lalu, komunikasi informasi yang disampaikan itu melalui kesenjangan yang tajam karena sumber daya manusia yang tidak efisien dengan komunikasi yang tidak efektif, maka memerlukan yang namanya kebijakan komunikasi. Selanjutnya itu konvergensi media, yang mana konvergensi media ini memerlukan kebijakan komunikasi juga. Jadi, konvergensi media ini merupakan suatu perubahan media ke media yang baru tanpa meninggalkan media yang lama, atau bisa kita sebut dengan media konvensional. Ada satu contoh seperti dulu kita menggunakan newspaper dan sekarang kita menggunakan media sosial. Ya, walaupun kita sekarang menggunakan media sosial, ya newspaper tersebut tetap ada sampai sekarang. Selanjutnya high technology information, yang mana dari media konvensional konvergensinya ke media modern seperti media sosial atau sosial media. Nah, new media ini merupakan media yang terjadi karena adanya media konvergensi. Lalu, media konvensional itu karena adanya high technology information. Selanjutnya, komunikasi itu merupakan kebijakan komunikasi yang diperlukan untuk penghujung suatu proyek atau program yang akan disampaikan kepada publik melalui perencanaan komunikasi. Nah, selanjutnya potensi komunikasi. Jadi potensi komunikasi itu untuk memajukan peradaban, maka harus punya peradaban komunikasi, sehingga kebijakan komunikasi menggantung dengan peradaban komunikasi. Salah satu peradabannya yaitu mempunyai sifat kejujuran, yang mana adanya peradaban biasanya harus bersikap jujur, sehingga potensi komunikasi itu dapat maju. Nah, karena adanya high technology information, membuat orang mendapatkan atau menyampaikan informasi tanpa disaring lagi, sehingga banyaknya tersebar hoax. Jadi, kalau semisal high technology information tidak diiringi dengan kebijakan komunikasi, maka akan menyebabkan informasi yang kurang dipercaya. Nah, apa itu kebijakan komunikasi? Jadi, kebijakan komunikasi itu merupakan prinsip, aturan, bahkan maupun pedoman dari sistem komunikasi yang dibangun secara khusus melalui kerangka yang baik. Kerangka yang baik itu seperti kerangka kebijakan komunikasi, yang mana kita harus tahu yang harus disampaikan. Selanjutnya ada policy communication, yang mana the policy communication ini terbagi dua, membentuk untuk membuat kebijakan. Yang pertama itu eksplisit, yang mana maksud dari eksplisit ini merupakan aturan-aturan maupun peraturan-peraturan yang membuat Anda speak up ke publik. Dan yang kedua itu implisit, yang mana dimaksud di sini merupakan kebijakan yang dibuat oleh public relation. Nah, kedua ini harus dilihat, karena jika tidak dilihat maka kebijakan tidak akan menjadi kerangka komunikasi. Adapun tujuan kebijakan komunikasi, nah tujuannya agar dapat menyusun sesuatu dalam bentuk yang tepat dengan cara mengikut sertakan semua lembaga yang berkepentingan, memperkenalkan sektor-sektor pembangunan yang digerakkan oleh aktivitas komunikasi. Dan juga kebijakan komunikasi ini dapat membantu dalam koordinasi kerjasama antar lembaga, organisasi pemerintah, dan bahkan swasta, sekaligus dalam proses dan penyebarluasan informasi serta memberikan kemungkinan fasilitas ke arah terciptanya partisipasi masyarakat. Perencanaan komunikasi ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu strategi communication atau perencanaan komunikasi strategi, yang bisa kita ingat dengan perencanaan jangka panjang, yang merupakan dasar perencanaan strateginya dengan ciri visi harus memiliki. Yang kedua itu operational communication atau perencanaan komunikasi operasional, yang bisa kita ingat dengan perencanaan jangka pendek. Adapun rencana intuitif dan antisipatif. Intuitif itu apapun yang ingin disampaikan kepada publik. Jadi bagaimana caranya agar publik itu tahu tentang program tersebut. Seperti halnya intuitif itu cara kita untuk mempengaruhi orang lain, dari gaya bahasa kita sampai dari bentuk rasa kasih sayang yang kita berikan.
sehingga mereka dapat memahami program kita. Nah, kita menyampaikannya itu menggunakan 7 kebijakan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sedangkan antisipatif harus melihat dari budaya, tata krama di masyarakat, dan juga bahkan undang-undang yang harus dibuat agar tidak adanya kesalahan produk yang disampaikan. Adanya dua ini, timbullah yang namanya kesepakatan tertulis. Yang mana kesepakatan tertulis ini bukan hanya melibatkan satu orang saja, namun melibatkan banyak orang. Kesepakatan tertulis ini haruslah disepakati secara tertulis juga, karena kesepakatan tertulis ini membuat tanggung jawab, intuitif dan antisipatif ini terjalan. Kalau tidak ada kesepakatan tertulis, maka intuitif dan antisipatifnya itu hilang. Selanjutnya, karakteristik perencanaan jangka panjang atau yang dimaksud juga dengan perencanaan formal. Contohnya menggunakan surat maupun media. Nah, produk jangka panjang ini harus dibicarakan secara formal karena keterkaitan dengan masa yang akan datang. Oleh karena itu, harus berpikir reflektif, inisiatif, edukatif, dan inovatif. Bahkan harus punya infrastruktur human. Timbulnya reflektif, inisiatif, edukatif, dan inovatif ini biasanya timbul dari 3 hal. Yang pertama itu pengalaman orang lain, bisa juga pengalaman di suatu perusahaan yang sama. Yang kedua itu dari organisasi atau bisa kita sebut dengan story old. Dan yang terakhir itu dari pengalaman pendidikan atau infrastruktur human. Nah, perlu kita ingat bahwa perencanaan komunikasi itu di atas kebijakan komunikasi, karena kerangka berdasarkan kebijakan komunikasi. Sedangkan kebijakan komunikasi itu merupakan sebuah aturan, prinsip maupun sistem komunikasi yang diatur dari kerangka tersebut. Mengenai apa itu hubungan operasional perencanaan komunikasi dengan strategi perencanaan komunikasi, ya tentu kedua ini sangat berkaitan. Karena hubungan strategi tidak dapat jalan tanpa operasional. Jadi, strategi komunikasi itu merupakan perencanaan atau program jangka panjang dari perusahaan maupun organisasi yang dilakukan oleh operasional planning komunikasi. Maka dari itu, hubungan strategi tidak dapat jalan tanpa operasional. Begitu juga sebaliknya, operasional tidak dapat jalan tanpa program yang ditentukan dari strategi. Maka dari itu, keduanya mempunyai keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya yaitu perencanaan komunikasi operasional yang merupakan suatu perencanaan tindakan atau action yang berbentuk aktivitas yang mana rancangan mencapai tujuan itu melalui program strategi planning komunikasi. Perencanaan komunikasi operasional ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu infrastruktur komunikasi, yang dimaksud di sini merupakan cara perencanaan komunikasi yang sudah direncanakan. Yang kedua itu program komunikasi yang terkait pada knowledge resource atau sumber daya pengetahuan, talenta, kegiatan yang melakukan komunikasi seperti tersenyum. Nah, program yang terkait dengan knowledge resource itu program dari strategi yang harus dipahami oleh operasional karena dia harus menyampaikan program tersebut. Nah, operasional ini kunci dari sebuah keberhasilan. Jadi, knowledge research ini terkait dengan keterampilan dan pengetahuan. Adapun cara agar operasional tidak mengalami overstanding, yang membutuhkan pendekatan karena agar benar-benar berjalannya operasional sehingga benar-benar memiliki infrastruktur dan programmernya. Pendekatannya itu ada 2. Nah, yang pertama itu pendekatan perencanaan rasional menyeluruh yang menggunakan banyak produk, yang mana perencanaan komunikasinya ini berdasarkan kebijakan komunikasi yang dirumuskan menjadi satu kesatuan yang menyeluruh dalam menentukan operasional. Tapi di pendekatan perencanaan rasional menyeluruh tidak masuk alternatif planning strategi. Nah, kapan strategi planning itu perlu alternatif? Yang pertama itu kalau misal top manajernya merasa operasionalnya ini akan gagal dan resignnya karyawan, maka perlulah strategi planning. Oleh karena itu, untuk menunjang sebuah keberhasilan, maka butuh sistem informasi di lapangan. Dan yang kedua itu butuh ramalan yang akurat terhadap yang akan datang, sehingga agar dapat mengantisipasi akan terjadi sesuatu terhadap yang dijalankan. Yang kedua itu pendekatan perencanaan terpilih, yang mana dikatakan perencanaan ini untuk merencanakan alternatif planning strategi. Maka dari itu tidak perlu lagi 2 hal yang di atas seperti saya katakan tadi. Teori komunikasi ini terkait pada 3 teori. Yang pertama itu teori komunikasi pembangunan, yang mana tujuannya itu komunikasi dikehendaki untuk meningkatkan pembangunan. Tapi kalau di operasional untuk meningkatkan sebuah program. Teori komunikasi pembangunan ini mempunyai sistem bahwa komunikasi itu satu kesatuan. Seperti bagaimana sistem program ini jalan kalau infrastruktur dari komunikasi itu alat dan teknikal komunikasinya satu, tidak berpisah keduanya. Kedua itu teori komunikasi sosiologi karena terkait dengan implisit dan eksplisit.
Terakhir itu teori komunikasi organisasi yang merupakan teori yang bisa memahami bentuk kelembagaan dan juga bisa dijadikan sebagai sarana penggerak program dan juga bisa menjadi sebagai target sasaran program tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.